teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang aspek perpajakan pada usaha mikro kecil dan menengah atau sering kita kenal dengan sebutan UMKM. UMKM ini pasti sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan? Jadi, pada materi ini kami akan menjelaskan pengertian UMKM, aturan pajaknya, serta contoh penerapannya. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita masuk ke pajaknya, kita bahas dulu ya, apa itu UMKM. Jadi, UMKM adalah usaha kecil yang omsetnya masih terbatas. Contohnya seperti warung makan, toko online, laundry, jajanan, dan lain sebagainya. Pemerintah juga memberikan kemudahan pajak untuk UMKM supaya usaha kecilnya tidak terbebani. Maka dari itu, di dalam perpajakan, UMKM tidak langsung kena pajak besar. Ini semua karena adanya PPh final UMKM. Berdasarkan peraturan yang berlaku, adapun aturan PPh final UMKM yang pertama, kalau omset tahunan UMKM itu kurang dari atau sama dengan 500 juta per tahun, maka tarif PPh finalnya 0%, yang artinya tidak perlu bayar pajak sama sekali. Yang kedua, kalau omsetnya lebih dari 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun, maka tarif PPh finalnya dikenakan 0,5% dari omset yang melebihi batas tersebut. Pajak ini dihitung dari omset ya, bukan dari laba. Jadi hitungannya lebih sederhana. Selanjutnya yaitu contoh kasus pajak UMKM pada sebuah warung makan. Diketahui, omset warung makan per bulan adalah 30 juta rupiah. Yang ditanyakan, berapa pajak UMKM yang harus dibayar? Langkah pertama, hitung omset dalam 1 tahun. Rumusnya adalah omset bulanan dikali 12 bulan. 30 juta rupiah dikali 12 sama dengan 360 juta rupiah per tahun. Karena omset tahunan warung makan ini masih di bawah 500 juta rupiah, maka warung makan tersebut belum dikenakan pajak UMKM. Jadi, kesimpulannya, pajak yang harus dibayar adalah 0 rupiah. Contoh kasus 2. Pada contoh kasus berikut, akan dibahas perhitungan PPh final UMKM. Diketahui, omset usaha per bulan adalah 100 juta rupiah. Yang ditanyakan, berapa PPh final UMKM yang harus dibayar? Langkah pertama, hitung omset dalam 1 tahun. Rumusnya adalah omset bulanan dikali 12, 100 juta rupiah dikali 12 sama dengan 1 miliar 200 juta rupiah per tahun. Dalam ketentuan UMKM, omset sampai dengan 500 juta rupiah per tahun tidak dikenakan pajak. Karena omset tahunan usaha ini melebihi 500 juta rupiah, maka pajak dikenakan hanya atas selisihnya. Omset kena pajak sama dengan 1 miliar 200 juta dikurangi 500 juta. Hasilnya 700 juta rupiah. Tarif PPh final UMKM adalah 0,5%. Maka pajak yang harus dibayar adalah 0,5% dikali 700 juta rupiah, yaitu 3.500.000 rupiah. Jadi, PPh final UMKM yang harus dibayar adalah 3.500.000 rupiah. Artinya, dalam 1 tahun, UMKM ini hanya membayar pajak sebesar 3.500.000 rupiah, sehingga beban pajaknya masih tergolong ringan. Oke, next selanjutnya kita akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu kasus usaha laundry. Di sini diketahuinya jenis usahanya itu usaha laundry, omset per bulannya 50 juta, omset setahunnya itu 600 juta, dan memiliki pegawai. Dan yang ditanyakan itu berapa PPh final UMKM yang harus dibayar dan pajak apa saja yang dikenakan pada usaha laundry tersebut. Yang pertama, kita menghitung PPh final UMKM yang terlebih dahulu. Batas omset bebas pajaknya yaitu 500 juta. Jadi, omset kena pajaknya yaitu omset setahunnya 600 juta dikurang 500 juta sama dengan 100 juta. Jadi omset yang kena pajak itu 100 juta. Untuk menghitung PPh final UMKM-nya,
0,5% dikali omset kena pajak, yaitu 0,5% dikali 100 juta, jadi 500.000 per tahun untuk PPh final UMKM-nya. Dan jenis pajak apa saja yang dikenakan? Yang pertama ada PPh final UMKM sebesar 500.000 per tahun, dan PPh pasal 21 atas gaji pegawai dipotong setiap bulannya. Dan selanjutnya, gimana sih cara bayar dan lapor pajak? Yang pertama itu cara bayar pajak UMKM. Setelah kita tahu berapa banyak pajak UMKM yang harus dibayar, langkah berikutnya adalah cara bayarnya. Sekarang bayar pajak UMKM gak ribet sama sekali, karena semuanya bisa dilakukan secara online, bahkan lewat HP. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus membuat kode pembayaran atau e-billing. Kode e-billing ini fungsinya sama kayak kode pembayaran, mirip waktu kita mau bayar listrik atau belanja online. Kode ini bisa dibuat lewat DJP online, lewat bank, kantor pos, bahkan mobile banking. Nah, yang kedua, lakukan pembayaran pajak. Kalau kode billingnya sudah ada, kita tinggal lanjut ke pembayaran. Pembayarannya bisa lewat ATM, mobile banking, internet banking, atau kantor pos. Nominal yang dibayar itu sesuai hasil perhitungan pajak UMKM tadi, misalnya 3.500.000 atau Rp500.000. Nah, yang ketiga yaitu simpan bukti pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, jangan lupa simpan bukti bayarnya. Bukti ini biasanya berupa kode NTPN atau struk pembayaran. Bukti ini sangat penting banget karena nanti dipakai untuk lapor pajak tahunan. Jadi intinya, bayar pajak UMKM itu sekarang tinggal buat kode bayar, kode billing atau kode bayar lalu simpan bukti. Semuanya bisa dilakukan dari rumah. Setelah UMKM bayar pajak, masih ada satu langkah lagi yang wajib dilakukan, yaitu lapor pajak. Lapor pajak ini dilakukan setahun sekali, bukan tiap bulan, jadi nggak sering dan nggak ribet. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama masuk ke DJP online. Pertama kita buka website DJP online, login pakai NPWP dan password. Kalau lupa password bisa reset, jadi nggak perlu panik. Nah, yang kedua itu pilih menu lapor pajak. Setelah masuk, kita pilih menu lapor pajak, lalu klik e-filing. Di sini kita akan bikin laporan pajak tahunan namanya SPT tahunan. Nah, yang ketiga itu isi data pajak UMKM-nya. Di bagian ini kita isi data penghasilan UMKM selama 1 tahun. Misalnya total omset setahun berapa dan pajak yang sudah dibayar tadi berapa. Kalau UMKM kita pajakkan Rp0, tetap harus dilaporkan. Nah, yang keempat itu cek hasil laporan. Setelah semua diisi, sistem akan otomatis menampilkan hasilnya. Hasilnya ini bisa nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Kalau sudah bayar pajak dengan benar, biasanya hasilnya nihil. Langkah kelima yaitu kirim dan simpan bukti lapornya. Kalau semua sudah benar, tinggal klik kirim. Nanti kita akan dapat bukti penerimaan elektronik lewat email. Bukti ini wajib disimpan karena ini tanda bahwa kita sudah resmi lapor pajak. Jadi lapor pajak UMKM itu bukan hal yang ribet, cukup setahun sekali, bisa dari rumah dan semuanya bisa online. Jadi, dari semua contoh yang kita bahas, bisa disimpulkan bahwa pajak UMKM itu dirancang untuk menjadi sederhana dan tidak memberatkan. UMKM dengan omset kecil bahkan tidak perlu bayar pajak, sementara yang omsetnya lebih besar tetap dikenakan pajak ringan. Selain itu, proses pembayaran dan pelaporan pajak UMKM juga sudah dipermudah dan bisa dilakukan secara online hanya melalui handphone. Semua ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM agar tetap berkembang, namun tetap tertib dalam kewajiban perpajakan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua